Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membawakan salah satu materi, yaitu waspada, telat bayar di aku laku, ini faktanya. Ini adalah kiriman video dari nasabah yang ditagih oleh aku laku dengan cara ditagih oleh dua orang yang mengaku mengatasnamakan dari aku laku, datang lalu membuat kisruh dan membuat malu di rumah nasabah sampai hadirnya perangkat desa setempat untuk melerai dan menengahi penagihan seperti ini. Simak videonya seperti apa. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali ya ketemu di channel yang tetap membersamai kalian semua. Kali ini saya akan membawakan salah satu video real yang dikirimkan oleh nasabah ketika ditagih oleh aku laku. Makanya tadi saya bilang di awal judul, yaitu waspada, Anda telat bayar di aku laku, ini fakta yang terjadi. Ditagih sampai dua orang ya, penagih yang mengaku mengatasnamakan dari aku laku. Bagaimana mereka benar-benar mempermalukan nasabah ini, ditagih dengan begitu gaduhnya di rumah nasabah. Simak ya seperti apa, dan juga nanti akan ada penuturan bagaimana kisah ketika mulai pertama ditagih sampai terjadinya peristiwa itu. Nanti saya juga akan review yang harus Anda lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini. Simak videonya. Ya anak debt kolektor aku laku ngomongnya gawa-gawa anu pae pidana enak pak enak deh kok pak utang piutang bak lebune ranah perdata ya pak kudu pidana Utang-utang priwe. anakku dhewe utang nang aplikasi pinjaman online Iya. terus arep gawa-gawa kayak maring kantor polisi jagane bakal dipenjara utang piutang bak lebune perdata ya Iya. pokoknya jaluk main kantor polisi banyak juga lagian dilindungi undang-undang, tidak akan dipenjara kalau punya utang piutang kan masuknya perdata kan. Iya. Ngeyel banget jaluk maring kantor polisi banyak pak. Kowe pak wong loro kowe ke pak. Ora gelem baen. Kemarin ngomong jaluknya main kantor polisi mayan ya. Kayak ngomongnya bakal dipenjara ya kowe. Pak RT Pak. Ini pripun? Pak, saya dari kantor pinjaman online yang resmi. Aku laku. Saya datang pertama nyon sewu saya baik-baik. Lo udah baik-baik. Kan masuk sini nggak apa-apa juga. Nah, saya jelaskan. Dia minta ID card saya, semuanya saya serahkan. Nah, kemudian saya bertanya toh, ini mau bagaimana? Karena keterlambatan sudah 4 bulan. Nah, kalau tidak mempunyai ID kan card sudah baru, nyon sewu, Mbak. 90 hari sudah tidak boleh menagih lagi. Itu Kenapa aturannya harus mana? Nggak ada, Mbak. Di ditagih? mana-mana hutang. Itu juga kan baca di Facebook, Selesaikan. 90 hari yang benar itu 1 hari sampai 90 0 hari sampai nggak 90 boleh hari tidak boleh ada ditagih. kunjungan. Makanya Bagaimana jangan di ditagih tulisan terus. juga ada kayak gitu sudah Ya 90 sekarang hari. diselesaikan aja di kantor polisi, Mbak. Nah, Memang kalau nggak punya kita ke OJK. perdata. Tapi kan kami Kenapa masuknya pidana begitu? bukan pidana kami. Wah, tadi bilangnya nanti pidana. di penjara kayak Mbak, gitu. sumpah demi Allah demi Rasulullah, Lah tadi bilangnya saya demi Allah nanti sekarang Quran dipidana saya kayak tidak ada. gitu. Sumpah Quran saya tidak ada, Mbak. Saya punya anak, Mbak. Saya Nah, kerja anak semua saya juga tidak ada bisa bilang menghalalkan di cara penjara. seperti kayak gitu. Nah, jenengan kan memvideo saya tanpa izin, nggih. Loh, Nah, kan kalau memang saya biar kan tanya bukti sama nanti. jenengan, ini mau diselesaikan Kalau kapan? ada apa-apa, udah punya video. Bapak kan tidak mengetahui apa yang kami bahas tadi, Pak. Nggih.
jenengan berani kalau saya bohong saya yang mati, kalau jenengan yang bohong Semua orang juga bakalan mati kok. Nah, sekarang Ngapain salaman, bilang-bilang tadi saya kayak bilang gitu? jangan di penjara, sekarang salaman, ini saksinya Pak RT, monggo. Nggak sewu, Mbak. Lu tadi bilangnya kayak gitu, sekarang jenengan. salaman, Nggak kalau- mau lah. Ya. Sumpah-sumpah kayak gitu. Ya makanya sekarang Sumpah-sumpah. salaman. Kalau saya tadi bilang jenengan mau di penjara, sekarang saya di jalan ada apa-apa. Monggo saya salaman. Sebelum di video kan belum tahu. Ya nanti jenengan di penjara bagaimana? Enggak ada ngomong kayak gitu. Jadi kan video kan, ada videonya. Ya enggak, Bang, tadi saya nunjukin Makanya video sekarang tersebut. kita agamanya muslim, Bob. Jenengan muslim bukan? Muslim. Nah, sekarang ambil Quran. Kalau saya tadi bilang seperti itu, nyuwun sewunya. Dan pas anak musuh lagi adanya sudah damai. Lah, makanya dari tadi kan saya mati. Saya dari awal aja tidak. Ya enggak tahu. Jenengan Mau ada utang enggak mengakui yang tahu diambil kapan ini. mau dibayarkan. Ya enggak bisa Udah kayak gitu. resign, enggak ada Berarti kerjaan. Sama Kalau mau memang ada ngerumus. etikat baik, Bu. Mau ngerumus Saya mau nggak bayar. bisa bayar semuanya. Saya bisanya dicicil. Namanya Bu. utang tuh kapan Kalau mau jenengan dibayar? aplikasi Enggak sudah tidak ada itu belum aja sudah jelas, ketahuan jenengan orang nggak ada belum etikat baik. kerja, Lah kalau udah resign. Hah? Ayo duduk bareng. Dari awal kan saya sudah bilang, Mbak, saya disuruh masuk, kita duduk bareng-bareng. Di Udah sini kan aja suruh juga lingkungan duduk. saya jawabannya kayak gitu. Ya kan pripun sih? Mana ada Terserah lingkungan saya di nggak situ? Nah. Ya terserah saya, rumah-rumah saya. Bukan orang-orang kan. Ya saya Mbak, enggak, Mbak, masuk. Ini ada Pak. Lah RT nggak sebagai- usah lah, urusan Jadi- pribadi nggak usah Iya, nyangkutin emang mau banyak bayar, orang. emang mau Kalau bayar. dia, kalau dia punya etikat baik, mau bayar baik, mau dicicil atau Jadi mau bagaimana, cicil. dia aplikasinya be dihapus, nggak ada. Gimana dia mau bayar? Ketika kami datang, kami ditanyakan apa semua data. Oke, kalau memang dia ada etikat, Bu, saya nggak ada uang sekarang, saya bisanya ini tanggal segini, saya bisanya kemampuannya sebulan segini, kan penak, Bu, Pak. Bukan kayak gitu ya, nggak tahu lah. Nah, orang saya nggak Jangan tahu. bahas- Nah sekarang barangnya mana? Masnya mana masnya? Udah dijual buat Buat muter apa? itu lagi, Buat apa? lunasin, Buat lunasi apa? cicilan, Buat Iki, muter. utang buat bayar utang. Panjenengan kayak Wah, lah, Nah. top banget. Nyon sewu Pak, saya baru kasus kali ini dengan total 4.800.000. Nyon sewu banget, nyon sewu Mbak. Ini yang diambil liontin, cincin, make up, lipstick, nggih nyon sewu. Sepatu laki-laki Cicil ada. mawon mau di secara damai mau cicil mawon. Nah, ini ada pulsa, ada Orang nggak apa, tahu ada- juga kapan mau dibayarkan, udah resign dari kerja, kayak gitu dikeluar-keluarin semua ke orang-orang biar tahu utangnya apa aja, Makanya dibayar. disuruh gini dikeluar-keluarin. Cicilan cicil ngor. Lah ini Nah kan itu. benar, Bob. Dia Terus aplikasi sabarin sudah tidak kepolisian, ada. harus Mau sabarin bagaimana apa, dia mau mau itu bayar kepolisian. aplikasinya? Jadinya aja sudah semuanya tidak tahu. ada. Iya. Nah, ketika saya tanyakan ini mau bagaimana, ya nggak tahu. Itu kan bukan jawaban yang benar. Namanya dia sudah dewasa. Oh, Apalagi namanya dia juga sudah belum punya kerja, anak. nggak kerja, Lagi, Mau bayar minjem gimana? juga, Jangan juga dia kerja kan? kerja. ya nggak tahu kapan kerjanya, orang udah resign. Urunnya tadi sih ingin tambah gawe surat apa? Ya Lah, gawe enggak, upload Pak. Tapi kerjaan maksud saya katanya. jawabannya jangan seperti itu. Lo bingung mau jawab apa ya sebisanya jawab. Mbak, Kalau janjiin dia kan nanti. punya motor, punya HP, dijual buat Iya, jangan bayar. Ya, masa malah kayak gitu. Nggak ngambil emas sih buat apa? Ngambil emas? Buat muter. Ya, ini motornya salah. Motornya kerja, jadi pengajuan aja waktu udah kerja kan, lagi nganggur kan, buat nabung Masih urip kerja? kan. Lah iya kenapa nggak dibayar? Ya dibayar lah, orang nggak ada dana ya macet. Dokter gimana? Mana Mas Kono? Iya apa? Dengan anu ke situ apa? Ya siapa apa yang jangan lupa soal. Bapak, jenengan sekarang yang dituakan di sini ke Prepo Jejal. Saya sudah menawarkan ini kalau memang mau dicicil kapan? Jawabannya Ya nggak tahu. Nah, Nggak terus bisa kalau menjanjikan ya Pak. Orang nggak kerja. ini kita itu udah 18 orang. Ini Setiap juga kita masuk ke datang ribut, setiap BPKB-nya ada masuk ke datang ribut. bank kok. Nah itu kan bukan urusan saya karena gaya Ya hidup udah, jenengan kalau tinggi. nggak ada dananya mau gimana lagi? Nggak bisa bayar juga. Kalau mau tiap hari nagih ke sini ya nggak apa-apa situ kalau mau. Nah, jenengan sih jawab cicil lah, niki jawabnya nggak tahu, jenengan jawabnya cicil bro. Ya tahun mesti mana urung kerja, mbok ngoten kerjaan mbok ya. Iya Pak, wong urung kerja ngeyel banget, jaluk dicicil-cicil bae. 4.800.000. Wis gari pira sisane. Anu 2 juta malik semeno bungane gederan. Kuwi lagian wis 90 dina wis lewat. Mbak, nggih, jenengan itu harus bisa memahami. Ya Nah, wis dia- memahami, wis ngerti prosedurnya kayak bingung ngomong apa. sama jenengan, Bang. Sini Mbak, sini sama saya. Ya kok cicil ngono. Pokoknya tenan banget.
Remane ora duit kodean ora urung bayaran. Kaya udah dadine yang ngerti kabeh akhirnya. Pada bae bongkar aib kan, Pak. Iya. Iki mbok bisa dipidana wong apa-apa dikowar-kowar. Nah, wong utang pribadi kan misalnya yang karo jenengan. Ya wis karo jenengan bae ya, Mbok, tanpa orang lain ngerti. Tuh, DC aku laku, dari aku laku. Ngeyel. Orang nggak ada dananya juga. Apa, Pak? Nah, banyak konten sih lah orang pinjam. Mau anu nyili 2 juta ya, Pak. Malik dadi 4 juta kan bunganya gede mending di stop, Pak. Lagian juga utang piutang kan orang anak hukum pidana kan mlebune perdata. Lagian wis 90 hari ya wis di blacklist kan sekarang Bang. Wis namanya kan wis dicoret Abang akhirnya kan. Itu jangan ngeliatnya di Facebook. Yang bener aja kita ke OJK. Yang bener Lihat itu di Facebook gimana, lihat di Google. lama, apalagi di Google. Keterlambatan 1 hari sampai 90 hari itu nggak boleh ada kunjungan. Itu kunjungan gimana Tapi kan seharusnya diteleponin 1 sampai terus. 90 Tapi hari. diteleponin terus. Masuknya perdata juga gitu. Online perdata nggak ada. Boleh dibayar. Bayar. Orang nggak ada dananya juga nggak kerja. Menyicil pakai daun. Motor buat sehari-hari sana kemari buat nyari makan. Kunjungin sini. Ya udah tiap hari kunjungan juga nggak apa-apa situ kalau mau blenger. Nggak apa-apa. Bukan Jakarta. Ini pada ngerti. Rame. Ya semuanya orang jadi tahu deh. Maaf ya Pak, jadi lipanan jenengan. Ya ora apa-apa kayaknya pakai jantos. Ya jadi ngerti kabeh ya Pak. Wis do utang dongane ya urusan pribadi karo pribadi ya Pak. Ngapain dikowak-kowak nang jenengan dadine ngerti kan? Yang ngono itu tapi kabehnya duwe utang. Iya, kabeh wong duwe utang. Polisi ora nama. Ya kuwi njaluk meng polisi-polisi bae. Ya. Nah, ini Ika Saputri. Nah, yang diambil KTA liontin nggih, betul? Nggih, cincin. Terus apa ini, Mbak? BNB Byron Bliss Berry Max Comfort Lip Matte Lipstick napa ini, Mbak? Iyalah, apalah. Cuman perlengkapan wanita lah ya. Sepatu yongki, sepatu anak laki-laki perempuan, cincin juga. Nah, ini totalnya segini, Mbak. Nah, ini. Ya, minta etikat dulu. Oke. Di bagian apa? Hijau. Etikat gini ya. Ini mau dibayar sekarang, Pak? Enggak ada dananya. Oh, nggak ada dananya kok minta Lu ditanya nanya etikat gimana? buat apa? Loh, ya minta etiketnya Oke. dulu. Kalau resmi Bayar. Bayar. ya enggak menjanjikan. Belum bisa menjanjikan kan SPI-nya begitu kan. Nah, Pripun? Harus ada etikat SPI, Nggih. coba Bu. Ini Bu. surat-surat. Keluarin KTP. Kan ada itunya KTP saya. Iya, ini saya keluarin Keluarin apa, Pak? saya keluarin KTP Ibu. Ini namanya siapa ya? Bukir apa tuh? Nih, siapa ya? Lukirnawati ya. Nah, Etikatnya ada. Etiketnya ada. di itu, Pak. Kontaknya ini Bu. Di motor. Hah? Di motor di depan tadi sama uang. Itu KTP saya, ini kartu ID card ada, surat tugas ada. Ini ada saya juga kebetulan istri anggota, Mbak. Nah. Jangan difoto, enggak boleh Enggak. diizinkan. Saya tidak mau difoto. Ada aturannya. Silakan jangan melaporkan saya ke polisi, silakan. Intinya kami resmi. Itu saya
dikat dengan Pak, ini surat tugas saya. Jangan aja kan yang nanganin kan ibu kan. Nanti ke kantor polisi lah baru. Nah, iya baru saya Ya keluarkan boleh, etikat. kalau ke kantor Iya. polisi juga nggak apa-apa. Iya, iya. Kok edikannya kayak Itu gini? surat tugas, etikat Pak. Tapi saya tidak mau difoto loh, Ge. Enggak, siapa yang moto? Bu Royal, Bu Royal. Surat tugas. Surat tugas. Itu difoto loh, jenengan direkam loh. Loh, Ada itunya loh, ada undang-undangnya loh. Apa-apa, Hati-hati. udah, loh ya Oke. enggak apa-apa, ini kan buat ini. Ya, Kalau nah. ada apa-apa kan ada rekaman. Oke, Ya. silakan, Yang penting Ge. dilunasin, jadi bawa mati. Oh, bawa-bawa mati sih. Iya. Iya, utang Oh, sama. Orang situ juga kerja di ini kok rentenir juga. Coba. Mbak, Ya, jenengan juga utang- makan utangnya duit utang rentenir emas dong. Ngapain jenengan kalau memang nggak ada uang ngapain utang-utang emas di online? Nah, buat lucu muter jenengan, doang jangan kayak kok. gitu. Iya, Nggak usah sekali ngajakin kali bayar. ribut, Mbak, nyonsen Siapa kami juga datang yang baik-baik. Tapi nggak usah bawa-bawa kami rentenir. Kamu dari awal sudah tahu, Mbak, di pembiayaan apapun itu jangan bawa-bawa rentenir. Kami ini petugas baik-baik, kami petugas resmi, bukan pribadi. Jenengan kalau memang tidak ada uang, ngapain jenengan pengen pakai perhiasan, data utang-utang. Enggak juga nggak Nah, itu apa-apa. Ya, ini barangnya barangnya diambil, kayak ngambil Bang. liontin kok. Kami datang baik-baik, nggak disuruh masuk. Liontin Kecuali kok nggak naik apa aja. Nggak apa-apa. Di sini aja kan ada tempat Nah, duduk. terus Juga. sekarang jenengan maunya apa? Etikat kami sudah saya keluarkan semua. Jenengan sekarang jawabannya gimana utang segitu? Enggak ada danyanya. Terus Nah, ngapain terus nanya dikat? Ah, Ya enggak apa-apa buat mastiin ya aja. udah pasti ya, kan. udah pasti sekarang Terus jenengan nggak mau ngapain? bayar utangnya. Lo Karena ngapain kan nggak punya keluar-keluar? duit, ngapain? Biar semuanya orang tahu gitu apa gimana. Lah, bukan kayak gitu. Memang sudah tugasnya data panjenengan sudah turun. Ya enggak usah. Nggak usah gimana? Nada saya nggak tinggi. disuruh masuk. Lah sini aja kan enggak apa-apa. Ini juga lingkungan. Tapi Koma. etikanya orang bertamu itu kan datang ke dalam, duduk. Lah ada di sini kan tempat Ini kan bukan ini kan duduk. sama aja terbuka, jadi semua orang tahu. Lah ya kan nadanya sama tinggi kayak gitu. Lah, saya suruh gimana? Jenengan minta etikat saya semuanya sudah resmi. Jenengan sekarang bilang aja nggak ada dana. Kalau nggak punya uang itu nggak usah bergaya, Mbak. Ya siapa juga yang Nah, bergaya itu orang buktinya biasa aja bukan kok. kebutuhan pokok. Jenengan utang-utang liontin, emas, Oh. apa, ada baju, ada celana, ada sandal, itu kan bukan kebutuhan primer. Biasa aja kayak Biasa. gini. Loh, video Pak, dia video kita Iya, juga video. Hmm. Nonton. Nah, terus sekarang maunya gimana jenengan? Orang nggak ada dananya, gimana lagi? Makanya tadi saya bilang mau dibawa mati. Ya enggak lah. Ya Nah, dibayar. terus dibayar. Orang nggak ada Ya dananya. kapan? Iya, Kan ada kapan? jawab. Yang belum tahu pasti Lah, berarti kan kapan. nggak niat. Lihat Di mana-mana gimana? pembiayaan apapun jangankan ini di perusahaan resmi. Orang Dengan galpe juga utang di PKK juga pasti Di ada batasnya. itu kok ada undang-undangnya. Undang-undang Undang-undang apa? apa? Yang mana? Ayo. Undang apa? Undang-undang kalau utang nggak dibayar. Iya, udah dilindungi kok. Saya liatin sama saya undang-undang kalau utang nggak dibayar, liatin coba. Enggak, lihat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, gimana? Udah tenang? Udah tenang, udah makan, minum. Oh iya, syukurlah. Ya, tadi ada beberapa yang mau saya tanyain terkait yang masalah tadi itu yang di video yang ada bapak-bapak pakai baju batik itu Pak RT atau siapa ya? Iya, betul itu Pak RT, Pak. Kebetulan tadi kan lagi apa istilahnya nyensus gitu loh. Oh, lagi nyensus. Jadi itu di rumah siapa? Iya. Kok ibunya ibunya ini kok pakai motor gitu? Itu rumah bapak saya yang di depan. Oh, itu Yang sudah. ibu pakai motor dalam rangka apa? Tadi di atas motor. Nah, itu kan tadinya si DC itu minta ke kantor polisi, Pak. Saya udah siap ngumpet loh di depan rumah tetangga itu. Oh, iya paham ya. Jadi dia intinya ngajak ke kantor polisi terus ibu nantangin balik, ya udah ayo starter motor gitu Iya, ya. ya udah ayo. Apa namanya? Kudungan dulu gitu kan. Tadinya kudungan di videoin Pak sama si DC-nya. Oh, gitu. Terus itu berarti itu dia sempat ngobrol sama Pak RT itu yang ada ya di video. Dum. Itu aku tanyain dulu ke Pak RT, Pak.
utang piutang kan masuknya perdata ya Pak, bukan pidana. Iya bener boy. Akhirnya DC-nya nimbrung gitu Pak. Kebenaran mungkin ada Pak RT di situ. Akhirnya ini loh utangnya si Tika segini. 4 juta Pak kok dibayar. Jadi intinya si DC ini sempat ngobrol sama atau ngasih tahu ke Pak RT bahwa ini utangnya sekian gitu, kasih tahu. Iya. Sesuai yang di video ya, dia ngasih tahu ya, ngambil ini gitu ya. Iya, terus intinya nadanya kan tinggi ya Pak, yang bentak-bentak gitu. Sampai tetangga-tetangga di sekeliling pada keluar semua loh Pak, ikutan lihat gitu. Ikutan nonton lah ya, jadinya bahan tontonan ya. Gitu kan. Ya udah aku sambil video aja. Orang Ustadz udah malu, videoin aja. Iya, nggak apa-apa. Ditantangin balik ke kantor polisi malah. Nggak mau justru ditantang. Malah selesaiin di sini aja lah, gitu kan. Lo katanya tadi minta ke kantor polisi, gitu kan. Lo udah di sini aja, keluar aja sini dari area rumah gitu kan. Ya, saya cuma ngasih tahu saja kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya nagih sampai dia membuat kegaduhan, bikin rame di rumah supaya orang pada lihat, atau dia ngasih tahu ke tetangga, ke RT bahwa ini utangnya gini-gini, ya udah nggak usah dibayar, ya udah itu aja. Poin utamanya, karena apa? Dia mempermalukan, itu tidak ada dalam perjanjian, mempermalukan nasabah. Nasabah itu yang ditagih itu nasabah, bukan orang lain. Kan sudah jelas perjanjiannya. Hanya boleh menagih ke nasabah, bukan ke orang tetangga, gitu. Gitu, Bu. Gitu ya. Jadi tadi pulangnya lama juga ya kayaknya ya. Kalau video kan itu kayaknya nggak lama ya, tapi lama sebenarnya ya. Lama Pak sebenarnya Pak, hampir setengah jam lebih lah, hampir sejaman. Hampir sejam. Poin-poinnya doang ya Pak. Sebenarnya masih ada kelanjutannya. Cuman basa-basi tentang pasal-pasal lah. Aku tanyain balik. Lo udah jelas ini pasalnya nggak ada yang dipidana kok sampai penjara. Itu utangnya utang di mana sih, ini di Aku Laku atau di mana ya? Iya di Aku Laku Pak. Tapi itu kop surat tugasnya kok bukan Aku Laku? Nah makanya itu Pak. Loh, kan aku tanya ya, waktu di tag video itu kan aku habis nunjukin videonya Pak Haji itu, yang tentang pasal 19 ayat 2 yang tidak bisa dipidana gitu kan. Sesudah video itu mati, aku tanyain, loh ini kan bukan logonya Aku Laku gitu. Sebenarnya kan ini logonya Aku Laku, orang situ katanya tadi dari Aku Laku gitu kan. Lah gak usah basa-basi, kalau saya lengkap ya harus bayar langsung sekian juta gitu kan. Loh ya nggak bisa gitu. Paham, makanya kan tadi saya ngelihat kan di video, harusnya kalau mereka bukan dari Aku Laku, misalnya sudah 3 bulan lebih kan dialihkan kan, berdasarkan POJK, berdasarkan peraturan OJK, kalau sudah 3 bulan dialihkan ke pihak lain, tapi harus disertakan surat kuasa dari Aku Laku. Tetap ada surat kuasa berlogo Aku Laku bahwa dikuasakan ke siapa agensinya. Nah dari agensi dikuasakan lagi tuh ke orang itu berdua, harusnya begitu. Harusnya ada 2 lampiran, surat yang berlogo Aku Laku gitu sama surat yang berlogo mereka. Makanya saya pas waktu ini enggak ke video ya, lucu banget sih aslinya Pak. Oh jadi begitu ibu tanya masalah kenapa logonya bukan Aku Laku, dia malah ngeles ya, jadi bingung itu, takut ya? Enggak, saya sih enggak takut ya Pak. Enggak, maksudnya dianya yang takut, jadinya dianya yang kebingungan kan? Iya betul. Dia kayak kelakuan gitu kan. Gimana? Terus tuh logonya logo yang salah lagi. Aku kan bilang gitu ya, sama ketawa-ketawa. Ya udahlah, yuk ke polisi aja. Ya udah, yuk aku kudungan dulu ya. Iya. Kudungan dulu, ambil motor starter gitu. Ambil kunci motor udah gitu. Ya udah Mbak, ngobrol di sini aja di depan lah. Gimana sih gitu kan? Akhirnya aku buka itu lagi video ini kamera HP. Lah
yang tadi nggak ke video lagi gitu kan. Sebenarnya kepanjangannya lucu tuh. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini bahan pembelajaran juga buat orang yang nonton nanti kalau besok ditayangkan, biar mereka juga punya keberanian yang sama menanyakan kelengkapan dokumen. Kalau mereka ngaku dari Aku Laku, mana buktinya dari Aku Laku? Mana bukti kop surat? Mana bukti surat tugasnya dari Aku Laku? Kan nggak ada semua, ya nggak apa-apa. Ibu udah bener. Ya udah. Anggota Ya sudah nggak apa-apa ya. Ya namanya juga cari makan ya. Tapi kalau kita tadi saya ngeliat video, intinya apa yang ibu lakukan sih tetap ngotot ya. Kalau emang dari Aku Laku, mana surat tugasnya dari Aku Laku, itu aja. Dan mereka tidak bisa memperlihatkan. Udah itu aja. Dan ketika mereka ngomong mau ke kantor polisi, ibu tantang ke kantor polisi, malah mereka ciut kan nyalinya, nggak mau. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ibu udah tenang kan, udah nggak takut. Takut sih enggak ya Pak, cuman tangannya itu loh tiba-tiba gemeter. Oh, rasa takut ingin ngelawan enggak ada loh Pak sebenarnya Pak. Ya nggak apa-apa. Cuman, itu ibu dalam video bukannya ngelawan ya, cuma nanya aja gitu kan. Nanya mana kelengkapannya, mana kalau mana dari Aku malah Laku. digas. Kan gini ya Pak, tamu bukannya disuruh masuk dulu apa gimana? Nah, udah masuk area lingkungan rumah kan, berarti sudah masuk rumah kan? Juga di situ kan ada tempat duduk. Ngapain harus masuk ke ruang tamu? Ya kita kalau mau menerima orang tamu harus jelas dulu siapa yang diterimanya. Kalau dari Aku Laku, mana surat tugasnya Aku Laku, mana ID card-nya dari Aku Laku, terus mana SPPI atau surat sertifikasinya mana. Nah kalau tiga-tiganya lengkap baru mungkin bolehlah ngomong masalah utang, tapi belum tentu harus dibayar kalau emang dana nggak ada. Karena tadi saya lihat mereka tuh bilang kalau saya tunjukkan semuanya emang situ harus bayar ya. Nah seperti itu salah. Iya betul. Salah. Surat-suratnya di jok motor itu mereka kan pakai motor NMAX Pak yang gede buat naruh berkas-berkas. Iya. Ya udah nggak apa-apa Bu. Yang penting ibu sudah lakukan apa yang ibu harus lakukan ya, menanyakan kelengkapan. Wajib mengetahui siapa yang berhadapan sama kita, jelas atau tidak gitu. Kalau nggak jelas ya udah. Kalau lain kali ada yang kayak gitu datang ke rumah nggak jelas, ngaku dari Aku Laku tapi tidak bisa memperlihatkan surat kuasa dari Aku Laku, suruh pulang aja, tutup pintu aja, beres, nggak terlalu jelimet jadinya. Oke, gitu aja Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu rezekinya ada terus ya. Mudah-mudahan sehat juga. Anaknya tadi agak sedikit sakit tuh ya, batuk-batuk ya. Iya emang lagi sakit sih Pak. Semoga sembuh ya Dek ya. Cepat sembuh ya. Ya amin. Ya udah Bu, makasih ya. Salam buat di rumah semuanya, keluarga. Assalamualaikum. Sehat selalu ya Pak Haji. Nah teman-teman semua, kalian sudah menyimak ya bagaimana tadi video. Lumayan ya durasinya, agak panjang juga. Dan bagaimana tadi penuturan dari ibu yang menjadi korban penagihan dari dua orang yang mengaku mengatasnamakan dari Aku Laku ini. Kita bisa simak mereka cara menagihnya seperti itu. Makanya waspada untuk kalian yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku. Kemungkinan besar kalian akan mendapati hal seperti ini. Bukan tidak mungkin kalian yang mentalnya tidak sekuat ibu ini ya akan terpikir terus. Teman-teman semua, kalau kalian menghadapi hal situasi seperti ini, coba lihat ya, belajar dari video yang tadi sudah kita tayangkan, betapa ibu ini ngotot juga. Ngotot mana surat tugasnya, mana kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dan dia juga tidak terima ketika melakukan penagihan dengan cara-cara seperti itu. Seolah-olah ingin memberitahukan kepada penduduk sekitar atau tetangga-tetangganya bahwa ibu ini memiliki utang. Kalau kalian sudah dipermalukan seperti itu, saran saya tidak usah dibayar. Biarkan itu jadi pelajaran buat para penagih, khususnya penagih-penagih yang arogan dan barbar seperti ini. Biarkan saja. Jadi sebenarnya penagih itu hanya mengingatkan, mereminder, bukan melakukan pemaksaan. Kapan harus bayar? Harus bayar sekarang. Kapan tanggalnya? Nggak bisa kawan-kawan. Ya, mereka hanya cukup mereminder bahwa
Ibu, Bapak, tagihan sudah jatuh tempo, mohon kiranya untuk segera diselesaikan pembayaran, mohon kiranya batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal, misalnya tanggal 20, 25, atau 30, mohon untuk segera dibayar. Cara-cara seperti itu lebih elok ya, dibanding dengan cara-cara ngotot. Akhirnya nasabah itu sama-sama juga manusia, memiliki naluri ya, naluri untuk melawan. Akhirnya terjadi seperti itu, dan ini dipastikan nasabah sudah malas bayar kalau seperti ini. Jadi kalian gak usah takut, walaupun mereka datang berdua, walaupun yang datangnya badannya gede-gede, tinggi, besar, atau mau gimana pun, kalian gak usah takut. Karena tugas kolektor, tugas DC hanya melakukan reminder, hanya mengingatkan, tidak punya kuasa untuk memaksa Anda menyediakan uang hari itu atau menyetorkan uang hari itu ke virtual account. Tidak punya kuasa mereka. Mereka hanya reminder ya, mengingatkan kalian, sekali lagi mengingatkan kalian. Jadi kalian yang saat ini sedang gagal bayar di Aku-Laku, lihat video tersebut ya, dan banyak belajar dari video-video sejenis, yang mana harus banyak belajar cara menguatkan mental, bertemu dengan pihak DC itu harus seperti apa. Seperti yang tadi ya, yang dipertunjukkan oleh ibu ini. Ketika ditantang untuk sama-sama ke kantor polisi, si ibu atau si nasabah ini sudah siap. Malah sudah menghidupkan sepeda motornya untuk siap-siap berangkat. Tapi nyatanya ketika kita lebih berani ya, sekali lagi, ketika nasabah lebih berani, maka DC itu dipastikan akan mundur. Maka penagih itu dipastikan akan mundur, akan bingung, akan takut. Jadi ini semuanya permainan mental. Di mana kalian lemah, maka pihak lawan atau pihak penagih akan kuat. Di mana kita kuat, lebih kuat, mental kita lebih kuat, di sanalah mental dari lawan atau si penagih itu akan lemah. Inilah permainan mental kita ya. Saya sarankan banyak lihat video-video real atau video-video ketika nasabah ditagih, banyak sekali ya di konten saya di YouTube saya ini terkait masalah kedatangan DC yang disambut oleh nasabahnya. Di sana banyak sekali, bahkan nasabah perempuan yang paling banyak yang langsung menghadapi DC-nya tanpa ada lagi rasa gentar, rasa takut. Kita harus kalahkan rasa takut itu, dan kita harus menguatkan mental itu, karena ketika kita menguatkan mental, insya Allah rasa takut itu semakin menipis, dan akhirnya Anda sudah tidak ada lagi keraguan untuk menghadapi DC. DC datang bukan dihindari kawan. DC datang dihadapi. DC datang ke rumah Anda, temui, tanyakan semua kelengkapannya. Percaya diri. Jangan sampai Anda hilang percaya diri karena rasa khawatir, rasa takut. Apa yang ditakutkan? DC sama-sama makan nasi. DC sama-sama dengan kita juga manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. DC bukan begitu menakutkan ya bagi sebagian orang, bagi sebagian nasabah, apalagi yang baru gagal bayar. DC itu merupakan sesuatu yang sangat menakutkan, amat sangat menakutkan. Jadi kadang-kadang di beberapa diskusi atau sharing, khususnya di grup Paguyuban Membasmi Pinjol ya, di grup FB, banyak sekali ketakutan-ketakutan dan menanyakan, DC di wilayah ini datang kapan, di hari keberapa. Itulah sesuatu yang harus kita rubah. Bagaimana namanya DC tetap adalah DC, seorang manusia sama dengan kita. Mereka melakukan penagihan karena tugasnya untuk mereminder, dan bagian kalian untuk menemui mereka, dan bagian kalian juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap apa dokumen yang mereka bawa. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa DC menakutkan dan tidak perlu ditemui. Jangan. Latih mental Anda, karena bukan tidak mungkin setelah DC ke-1 datang, besoknya ada DC kedua. DC kedua datang, Anda sudah lebih mantap secara mental. DC ketiga datang, Anda lebih kuat lagi mentalnya. Dan DC ketiga dan seterusnya datang, Anda makin kuat mentalnya. Akhirnya Anda sudah terlatih. Ya, coba belajar. Jangan pernah takut. Ya, contoh ibu ini tidak lagi ada rasa takut, tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Wajar. Kalau dia bilang masih shock, ya wajar. Karena namanya perempuan ya. Sehebat apapun mental perempuan, tetap aja namanya perempuan. Tidak akan sekuat mental laki-laki atau pria ya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera hijrah dan tinggalkan riba pinjaman online. Segera kawan.
Tidak ada waktu yang cukup lagi untuk kalian sesegera mungkin tinggalkan. Detik ini juga tinggalkan pinjaman online. Detik ini juga kalian tidak usah lagi terfikir untuk membayar pinjaman online dari hasil gali lubang tutup lubang. Kalian stop bayar bila memang sudah tidak sanggup atau mampu untuk melakukan pembayaran. Stop bayar kawan. Jangan menyiksa diri Anda. Fokuskan terhadap kebutuhan hidup kalian. Fokus terhadap anak istri, fokus terhadap keluarga. Jangan sampai uang belanja yang seharusnya untuk 1 bulan kalian habiskan hanya untuk membayar pinjol. Sementara Anda hari esok dan kedepannya Anda kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ingat ya, yang logis saja sekarang. Tidak sanggup bayar, jangan bayar. Jangan maksakan diri, apalagi terjerat kembali ke dalam riba pinjaman online. Nauzubillah min dzalik. Oke teman-teman semua, saya tutup saja video kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kalian semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, pemilik alam semesta, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami yang masih terjerat ke dalam riba pinjaman online ya Allah. Ampuni kami ingin segera tobat. Kami ingin segera pergi ya Allah dari seluruh jeratan ini. Hijrahkan kami ya Allah. Kami ingin istiqomah. Ampuni kami ya Allah. Perluas rezeki kami, dekatkan rezeki kami dengan rezekimu yang halal. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Perbaiki hidup kami, ekonomi kami, permudah segala ikhtiar, usaha, pekerjaan apapun yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, berikan semuanya kemudahan, dan berikan semuanya keberhasilan, serta berikan kami kesehatan yang terbaik ya Allah, agar kami dapat memaksimalkan diri untuk menjemput rezekimu yang halal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan tayangan yang sudah kalian tonton memberikan manfaat yang baik buat kalian semua dan memberikan booster mental buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada lisan yang keluar yang tidak berkenan di hati kalian semua karena kesalahan murni milik manusia dan kesempurnaan satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam sehat buat kalian. Stay strong, keep strong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.